warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kabar baik ya. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang komunikasi daring. Di sini, saya akan menjelaskan seperti apa itu komunikasi daring. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya. Komunikasi daring ini dapat dilakukan mana saja serta kapan saja. Mengenai keunggulan dan kelemahan komunikasi daring memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan komunikasi konvensional. Terlain sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja. Contohnya, dapat dilakukan di rumah, di sekolah, atau tempat lain. Yang kedua, efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Dengan komunikasi daring, Anda dapat menghemat biaya transportasi. Yang ketiga, efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu. Dengan melakukan perjalanan, pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik walaupun kedua pihak yang berkomunikasi saling berjauhan. Yang keempat, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, Anda dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. 5. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Yang keenam, meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi, akan semakin banyak orang yang dapat partisipasi dalam diskusi. Adapun kelemahan komunikasi, beberapa kelemahan komunikasi daring antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan adanya hardware atau software. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak, sehingga membuat bingung si penerima. Yang keempat, menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Jenis-jenis komunikasi daring. Pengguna jenis seraya komunikasi akan mempengaruhi keserempakan waktu komunikasi. Terdapat dua jenis komunikasi daring. Yang pertama, komunikasi daring sinkron. Komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak waktu nyata. Contoh komunikasi sinkron antara lain sebagai berikut. Yang pertama, test chat. Test chat adalah sebuah fitur aplikasi atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sesama pemakai internet yang sedang daring. Komunikasi teks dapat mengirim pesan dengan teks kepada orang lain yang sedang daring, kemudian orang yang dituju membalas pesan dengan teks. Demikian seterusnya. Itulah proses terjadinya teks chatting. Contohnya adalah WA. Kedua, video chat.
Video chat merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Video chat biasanya dilakukan melalui perangkat komputer maupun tablet atau smartphone. Juga disebut telepon video call. Video chatting dapat berupa interaksi point to point. Satu ke banyak atau banyak ke banyak seperti dalam Google Meet atau Zoom Meeting. Video chatting sering disalahartikan dengan video konferensi. Video chatting merujuk pada komunikasi video di antara dua orang individu dalam kurung point to point. Sedangkan video konferensi mengacu pada komunikasi video di antara tiga pihak atau lebih. Kemudian, komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring terserempat atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contoh komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi, visual, atau video YouTube yang disertai pesan. Teman, demikianlah tadi uraian materi komunikasi daring yang telah saya bawakan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat baik kepada teman-teman yang mengikuti materi maupun terkhusus kepada diriku sendiri. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.